Dinasti politik tidak hanya tentang bagi-bagi kekuasaan di lingkaran keluarga penguasa daerah, tetapi bagaimana anggaran daerah yang dinikmati hanya oleh segelintir orang. Meski politik dinasti telah banyak melahirkan kepemimpinan daerah yang cenderung korup, namun di Indonesia praktik ini nyatanya tidak dilarang. Lalu perlukah aturan guna membatasi kepemimpinan dalam sistem politik dinasti? Berikut liputan tim Delik RCTI, Dinasti Berujung Korupsi. Sejak pemilihan kepala daerah diperkenalkan di Indonesia, fenomena politik dinasti menjadi salah satu dampak yang timbul akibat proses pilkada. Faktor akan dominasi kekuasaan di lintas pemerintah dan publik menjadikan penguasa melakukan penyelewengan jabatannya untuk mendukung segala keinginan pribadi dan kelompoknya. Salah satunya menempatkan keluarga di dalam lingkar pemerintahan. Abuse of power sangat mungkin terjadi karena dalam konteks dinasti politik ini karena alasannya si penguasa ini akan banyak memanfaatkan atau dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh keluarga yang ingin mendapatkan manfaat dari dipegangnya kekuasaan oleh salah satu keluarganya. Akibatnya praktik-praktik yang mengarah pada tindakan korupsi pun tak terhindarkan. Tak sedikit kepala daerah yang harus berakhir di balik jeruji karena melakukan korupsi. Bahkan tak jarang KPK menangkap para kepala daerah bersama keluarganya. Data per April 2022 mencatat bahwa ada sebanyak 22 perkara, jadi ada 22 perkara yang melibatkan gubernur dan kemudian 148 perkara melibatkan wali kota dan bupati, serta 310 perkara melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD, gitu ya. Saya kira cukup banyak, ini ada 148 dan 310 ya. Yang masih ada kaitan dengan politik dinasti tadi. Dinasti politik tidak hanya tentang bagi-bagi kekuasaan di lingkaran keluarga penguasa daerah, namun juga bagaimana anggaran daerah yang dinikmati hanya oleh segelintir orang. Sehingga daerah yang menerapkan dinasti politik biasanya jauh dari kata sejahtera. Repotnya adalah yang terjadi biasanya politik dinasti itu akan dikerumuni oleh kroni-kroni mereka. Dan itu lalu kekayaan itu kue nasional atau kue daerah itu akan dibagi ke kroni-kroni itu, baru kemudian rakyat itu akan mendapatkan tetesan-tetesannya. Akibat praktik dinasti politik yang berujung korupsi nyatanya makin menyengsarakan warga. Data yang dihimpun tim Delik selama pemerintahan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah periode 2007-2013, jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2012 mencapai 648.254 orang atau sekitar 5,71%. Sementara angka pengangguran di tahun yang sama mencapai 10,13%. Dinasti politik Bupati Probolinggo yang berakhir dengan OTT KPK juga menyisakan angka kemiskinan di daerahnya. Data Badan Pusat Statistik menyebut tingkat kemiskinan pada 2020 di Probolinggo naik menjadi 18,61%. Dibanding tahun sebelumnya sebesar 17,76%. Sementara angka pengangguran terbuka pada 2020 mencapai 6,7%, di mana naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,25%. Sementara dalam kasus korupsi Ade Yasin yang juga kental dengan nuansa politik dinasti, data BPS menyebut selama kepemimpinannya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor pada 2021 mencapai 7,99%. Di mana angka pengangguran terbuka 2021 meningkat hingga 14,29% dibanding tahun 2020 sebesar 9,06%. Maka tak heran jika dinasti politik dinilai ikut menghambat kemajuan sebuah daerah. Hal ini diduga karena banyak anggaran pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran dan justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Dan paling hebat tuh mungkin hanya 30% dari APBD kita dipergunakan untuk dana pembangunan. Selebihnya itu ya demi kepentingan pejabat-pejabatnya dalam berbagai program macam-macam dan seterusnya. Karena uang yang menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah itu sedikit, ya tentu saja penyerapan dan tenaga kerja juga sedikit. Ya akibatnya ya kita lihat pengangguran terjadi di mana-mana karena dana negara bisa APBN bisa APBD dipakai untuk tidak menstimulus perekonomian warga negara. Nah, akibatnya terjadilah ya pengangguran di mana-mana.
Untuk mengetahui bagaimana sebuah dinasti politik berjalan, tim Delik menemui Deddy Mulyadi, anggota DPR Komisi 4 yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Diketahui tampuk kepemimpinan Bupati Purwakarta kini diteruskan oleh sang istri Ane Ratna Mustika. Kepada kami, Deddy mengaku ikut mendorong sang istri untuk menjadi Bupati Purwakarta demi keberlanjutan pembangunan di Purwakarta. Sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat politis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tata kelola pembangunan bisa berkesinambungan. Terkait maraknya tudingan politik dinasti, Deddy Mulyadi menegaskan selama ini dirinya berusaha tidak mencampuri urusan pemerintahan sang istri. Ya, di dinasti itu kan esensinya pada aspek yang bersifat interventif untuk kepentingan sebuah keluarga. Saya tidak pernah ikut campur apapun. Saya hanya ikut campur ketika pasarnya semrawut. Saya turun untuk membereskan. Ketika sampah menumpuk, saya ikut campur untuk mengangkat. Ketika misalnya jajaran birokrasi bekerja tidak optimal, saya menegur dengan keras. Tudingan-tudingan itu kan bisa jadi ada beberapa fakta, tetapi kan tidak juga ada di semua fakta. Menyikapi fenomena dinasti politik yang terjadi di Purwakarta, Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Nur Agustiati mengungkapkan, jika peluang petahana untuk menaikkan keluarganya sendiri menjadi lebih terbuka lebar. Memang tidak bisa dipungkiri ketika misalnya pasangan gitu ya melihat suaminya di politik, mungkin istrinya punya ketertarikan di sana dan dia punya modal kan ketika suaminya menjadi bupati, kan istri sebagai pasangan kan biasanya ikut dia dapat dalam tanda petik dapat panggungnya juga, lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya sebagai istri bupati, dia juga pembina PKK di daerah gitu ya, itu modal sehingga ketika dia mencalonkan ya modal untuk bisa mendapatkan suara terbanyak. Meski ramai dikritik karena membuka peluang korupsi, nyatanya dinasti politik dilegalkan di Indonesia. Lantas sejauh mana imbas dinasti politik pada merosotnya iklim demokrasi di Indonesia?